Di Swedia, ada sebuah penelitian diberikan sampel kepada 59.000 orang. Apakah ada korelasi atau hubungan antara orang yang menjadi miliarder dengan orang yang pendidikannya rendah? Apakah benar orang yang pendidikannya tinggi pasti akan menjadi sukses dan penghasilan miliaran? Dan ini hubungannya sama persis di Indonesia. Mau tahu jawabannya? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, senang sekali kalau membayar kaya dan miskin ya. Video ini kali ini saya tujukan untuk perdebatan yang tidak pernah ada usai. Pak, kenapa banyak sarjana malah jadi pengangguran? Sarjana S2 kok malah jadi supir Gojek? Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Itu kan sebuah pertanyaan yang tidak kunjung habisnya. Oleh sebab itu saya jawab dengan sebuah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Swedia dengan 59.000 orang yang berpenghasilan tinggi. Sekali lagi, berpenghasilan tinggi. Jadi mereka tuh penghasilan 10-20 kali di atas UMR. Otomatis mereka penghasilan tinggi dan ditelitilah mereka. Dan terjadi beberapa prosentase. Beberapa dokter, pengacara, arsitek pun bahkan sampai tembus penghasilan miliaran per bulan. Tapi untuk mencapai penghasilan itu kan sangat-sangat minim. Dibandingkan kalau Anda punya usaha, Anda mungkin tidak sepandai para dokter ini, bukan? Mungkin para pengusaha aja mungkin bisa jadi maksimal cuma S1. Tapi kalau kita lihat dokter, pengacara, itu kan sudah sampai spesialis. Sekolahnya pasti lebih sulit, bukan? Dan mereka pasti lebih tinggi secara akademisi pendidikan. Nah, yang menarik lagi, mereka orang pintar itu benar-benar pintar. Sehingga begitu lulus, mereka dapat job dan gaji langsung belasan juta, puluhan juta, dan sebagainya akan datang. Beda dengan orang yang bodoh, lulus saja nggak punya pekerjaan. Tapi penelitian itu ada dua masalah. Nah, ini akan dibahas dari sini. Masalah yang pertama adalah yang diukur tuh datanya cukup banyak, yaitu 59.000. Nah, yang diukur adalah korelasi antara penghasilan dengan kepandaian atau kepintaran seseorang tersebut. Di dunia ini pasti banyak orang yang tidak pintar dong. Kalau kita lihat piramida, kepandaian seseorang itu pasti menempati urutan paling bawah. Kenapa saya katakan paling bawah? Karena orang yang tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA pasti jumlahnya lebih banyak daripada mereka S1, S2 atau S3. Itu sudah sebuah hal yang logis. Oleh sebab itu, statistik ini hanya melihat yang penghasilan tinggi. Maka tentu saja lebih banyak orang bodohnya yang penghasilan tinggi. Dalam tanda kutip, orang bodoh di sini yang seperti saya tulis di judul itu adalah orang yang tidak mencapai sarjana. Saya baru akan bongkar di sini. Kenapa kok bisa orang yang bodoh tidak tamat sarjana ini penghasilannya tinggi? Nanti saya akan bongkar di belakang. Makanya tonton video ini sampai selesai. Masalah yang kedua adalah susah sekali mengukur kepintaran seseorang. Sama seperti peribahasa ikan, kita tidak bisa melihat kehebatannya itu kalau ikan itu manjat pohon, ikan itu berenang. Mengukur kepandaian seseorang itu susah. Kreativitasnya gimana kita cara mengukurnya? Dari sini kita bisa melihat, saya akan tampilkan ada satu fakta ya dari para miliarder yang saya sadur dari buku Highway to Success. Ya, faktanya di sini adalah 1% orang itu menjadi atlet, artis, aktor atau pemenang lotre. Ya. Jadi 1% aja jumlahnya. Itu memang sangat minim. Makanya banyak orang pengen jadi artis tapi akhirnya ya kita tahu lebih banyak artis tidak terkenal. Ataupun sekarang tiba-tiba ada artis yang mendadak terkenal dari TikTok, seleb TikTok mungkin contohnya. Tapi 1-2 bulan kemudian hilang, tidak terkenal lagi. 5% menjadi salesman yang hebat. 10% menjadi seorang CEO. Nah, itu hampir mirip. 10% lagi menjadi pengacara, dokter, ahli profesional sukses. Profesional seperti tadi disampaikan seperti arsitektur, pilot, dan sebagainya. Nah, ini yang sangat menarik di bawahnya. 74% itu malah menjadi pengusaha. 74%. Nah, memang dari penelitian ini kita bisa melihat bahwa banyak orang itu ternyata memiliki skill lain daripada nilai akademisnya. Kita lihat kalau memang dia itu menjadi doktor, profesor, jelas dia tawaran berbicara aja di mana-mana. Kemudian dia juga sudah pasti dapat tawaran untuk bekerja di sebuah institusi tertentu, rumah sakit tertentu, atau apapun lah itu, lembaga tertentu atau universitas tertentu, dan itu tentu penghasilan mereka pasti di atas rata-rata. Itu orang yang pandai sebagai sudut pandang akademisi. Tapi lucunya dari 59.000, kalau saya hubungkan dengan buku Highway to Success, itu jumlahnya cuma 10%. Sedangkan 74% ini mereka yang mohon maaf, bahkan sarjana aja tidak,
mungkin maksimal cuma tamatan SMA, tapi mereka itu punya skill-skill yang luar biasa. Poin utamanya adalah syarat untuk menjadi orang sukses ternyata bukan cuman Anda itu punya pendidikan yang tinggi, bukan cuman Anda itu gelar sarjananya apa, tetapi Anda punya kreativitas dan inovasi. Nah, kadang-kadang Anda punya kreativitas dan inovasi, mungkin bisa juga Anda tidak butuh tamatan sarjana mungkin. Saya punya seorang teman, yaitu sahabat baik saya, motivator nomor 1 Indonesia, Bapak Andri Wongso. Beliau itu sekolah dasar tidak tamat. Kenapa sekolah dasar tidak tamat? Bukan karena beliau bodoh, tetapi karena beliau orang tuanya tidak mampu menyekolahkan sampai perguruan tinggi. Tapi dia tidak bodoh, gitu loh. Dia orang pandai. Dan pengusaha seperti Bob Sadino, itu pendekatan bisnisnya unik dan out of the box. Padahal Bob Sadino sendiri juga bukan seorang S3. Dari sini kita bisa melihat sebuah fakta bahwa untuk Anda menjadi seorang miliarder, yang dibutuhkan adalah kreativitas dan inovasi, bukan gelar. Ya, sampai di sini paham ya. Nah, yang kedua adalah keterampilan sosial dan jaringan. Ternyata orang yang punya skill bersosialisasi dan mampu membangun network atau mampu membangun jaringan yang luas, itu justru dia mampu menjadi seorang miliarder. Dan kadang-kadang mereka itu justru bukan seorang yang punya background pendidikan yang tinggi. Nah, makanya disebut di buku Highway to Success ini 74%. Bisa jadi dari 59.000 orang yang diteliti orang Swedia itu, 74% mungkin mereka bukan bersan, tapi mereka penghasilannya tinggi. Tapi mereka punya skill ini, yaitu keterampilan sosial dan membangun jaringan. Dan yang ketiga, mereka tuh punya kemampuan untuk beradaptasi. Orang yang punya kemampuan adaptasi ini, apalagi di zaman sekarang, mereka tuh pasti lebih banyak dibutuhkan. Contoh, orang baru aja belajar sosial media, sekarang sudah muncul ChatGPT, sudah muncul Bing, sudah muncul Google Bard. Itu sudah kecepatan yang sangat cepat dan sangat tinggi. Kecepatan ini, adaptasi inilah yang membuat manusia itu mampu beradaptasi. Itulah skill untuk dia tetap bisa mempenghasilan, penghasilannya tetap tinggi. Kadang-kadang, ya kembali ke cerita Nokia. Nokia itu merajai sebuah handphone sampai puluhan tahun. Tapi akhirnya nggak dalam waktu singkat dilibas oleh BlackBerry. Tapi umur BlackBerry pun juga nggak lama. Umur BlackBerry cuma nggak sampai 10 tahun. Dan akhirnya hilang kena Android dan sebagainya. Dari sini kita bisa menilai sebuah statement bahwa Nokia gagal beradaptasi. Ketika Nokia gagal beradaptasi, yang terjadi adalah kegagalan. Ya, dan yang terakhir, kecerdasan praktis atau skill praktis. Di Indonesia, skill praktis ini seringkali disebut dia lebih dihargai daripada kecerdasan buku. Contohnya pedagang di Tanah Abang yang sukses karena kemampuan negosiasi dan pengelolaan usaha, bukan karena gelar akademis mereka. Bisa juga orang yang S3 jualan di Tanah Abang, ya nggak laku gitu loh, karena mungkin terlalu teknis dan terlalu teoritis, sehingga waktu akhirnya di lapangan juga nggak bisa. Contoh lagi teman saya satu, Aji Krishna. Aji Krishna cuma tamatan SMP. Bukan karena Aji Krishna bodoh, tapi Aji Krishna orang tuanya tidak mampu menyekolahkan dia sampai ke perguruan tinggi. Tapi hari ini dia punya perusahaan Krishna Holding dengan 3.000 orang karyawan, pengusaha yang sangat sukses. Kita bisa melihat luar biasa sekali, bukan? Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada korelasi sebetulnya antara pendidikan tinggi dengan penghasilan yang besar. Nah, ketika pendidikan tinggi dan penghasilan besar ada korelasinya, tapi menurut buku Highway to Success jumlahnya cuma 10%. 74% yang lain itu adalah mereka dari dunia wirausaha. Maka kesuksesan itu bukan monopoli dari orang-orang yang ber-IQ tinggi. That's it. So kalian nggak usah minder karena korelasinya ada, tapi prosentasenya sangat kecil. Tetapi 4 skill itu tadi yang saya paparkan itu justru akan berhubungan dengan penghasilan yang tinggi. Sehingga Anda sekarang nggak usah minder. 2 contoh tadi saya sudah jabarkan dengan sangat jelas. Mereka tidak tamat SD 1, Pak Andri Wongso. Satu lagi Aji Krishna tidak tamat SMP. Tapi dua-duanya bisa menjadi miliarder. Bahkan Aji Krishna seorang triliuner kalau menurut saya sekarang. Saran saya para sahabat SP30, saya percaya kalaupun hari ini Anda belum mempunyai skill, Anda belum mempunyai pendidikan tinggi, nggak usah minder. Anda nonton Success Before 30 ini, Anda punya skill, punya kemampuan, bisa beradaptasi. Anda adalah the next billionaire. Selamat untuk menuju bilioner baru. Saya tunggu komentar Anda di kolom komen. Semoga Anda adalah bilioner-bilioner berikutnya di Indonesia. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya. And always salam hebat. Luar biasa.